tengah kehidupan kita sehari-hari, banyak orang hidup berdampingan dengan HIV. Namun, diskriminasi masih kuat dirasakan oleh para penyintas, baik komunitas LGBT maupun dari kalangan umum. Mereka tidak hanya melawan virus, tapi juga stigma yang terus-menerus dilekatkan. Mitos keliru pun terus menyebar, masih banyak yang percaya bahwa HIV dapat menular melalui air liur, pelukan, atau bahkan berbagai makanan. Tapi benarkah anggapan itu? Saya ketahui tentang HIV itu sendiri, itu tuh merupakan sebuah penyakit yang nantinya itu akan menular, di mana banyak HIV itu didengar kalau itu tentang seksual seperti itu. Mungkin bisa terjadi karena reproduksi atau hal apapun itu. Mungkin kalau pandangan secara umum tentang HIV itu kan penyakit menular ya, yang bisa ditularkan lewat darah. Dan penyakitnya juga lumayan cukup parah gitu terhadap dampaknya. Kalau pasien kan nggak bisa sembuh juga kan, jadi cuma ditangani secara umum aja biar gejalanya nggak terlalu parah. Dari aku sendiri sih, yang aku tahu HIV itu kan penyakit yang cukup trending ya belakangan ini kan, karena seksual yang semakin bebas gitu lah ya. Jadi karena penyakitnya susah banget untuk, bahkan sampai sekarang belum ada obatnya, itu ya paling mengkhawatirkan adalah mungkin penularannya yang akan semakin banyak orang hidup korbannya. Kalau buat penyebaran HIV, setahu aku itu dari hubungan seksual, terus dari darah, terus sama dari ludah gitu. Setahu aku itu aja sih. Jadi yang saya ketahui itu tentang adanya cairan yang nantinya itu kayak semisal dari penggunaan alat medis juga biasanya bisa dapat menyebabkan tertular seperti itu. Untuk penyemangatnya untuk HIV, jadi teman-teman yang terkena HIV semangat, jangan pantang menyerah. Mungkin di sana masih banyak juga teman-teman yang bisa menyemangatin juga, dan perjalanan hidup masih panjang. Tetap semangat, kalian nggak sendiri gitu ya, dan dari kami tetap mendukung untuk kalian tetap semangat untuk berjuang melawan HIV. Menurutku juga jangan pantang menyerah untuk bisa sembuh, karena nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Jadi apapun itu kita akan usahakan untuk sembuh bareng-bareng. HIV hanya bisa menular melalui darah, cairan kelamin, ASI, dan dari ibu ke anak saat proses persalinan. HIV tidak menular melalui air liur, pelukan, bersalaman, berbagi makanan, atau menggunakan toilet umum. Dengan pengobatan rutin, orang dengan HIV dapat hidup sehat dan produktif. Yang kita butuhkan bukan jarak, tapi pemahaman dan dukungan. Temen aku juga kebanyakan golongan orang-orang yang open minded gitu ya. Jadi kayak kita ketika membahas itu jatuhnya kayak sex education. Jadi ketika aku cerita kayak gitu, terus aku juga bilang sama mereka kalau aku tuh juga tes, terus hasilnya negatif segala macam. Terus juga aku menyarankan mereka juga buat ikut tes. Kayak contohnya nanti aku jadwal tes itu bulan depan, aku ngajak temen aku cewek, dia sama pasangannya, terus kayak ayo ikut tes bareng. Karena ya tadi kita tuh kalau bisa dicegah, ayo kita cegah bareng-bareng. Untuk di Malang, karena ini salah satu program, kita kemarin aku cuma bayar administrasi 15.000 doang. Tapi temen aku ada yang tes sendiri 300 sampai 400. Sekitar 300 sampai 500 lah. Apakah Mas pernah mengalami diskriminasi atau perlakuan yang tidak sehalusnya gitu, karena ya statusnya yang sering dianggap sering kali ikut check up ini gitu? Enggak sih, malah temen aku kayak aware gitu loh. Kita sama-sama aware kayak kamu udah aktif secara seksual, kamu tahu nggak status kesehatan kamu apa segala macam. Jadi lebih ke kayak gitu, ayo kamu karena udah aktif, coba kamu harus tes gitu. Karena kita nggak tahu pasangan kamu aman nggak, suka jajan nggak, main sana sini nggak, kayak gitu. Masyarakat tuh banyak secara dalam tuh langgeng pandangan bahwa HIV ini tuh hanya di sini katanya hanya menyerang orang-orang yang secara seksual tuh aktivitas seksualnya tuh aktif, seperti kayak orang-orang yang nakal atau pekerja seks aja gitu. Padahal dalam kenyataannya bahkan ibu rumah tangga yang secara seksualnya tidak aktif pun mereka ikut terkena juga, terdampak gitu. Nah, menurut Mas kira-kira pandangan seperti itu tuh bagaimana? Menurut aku itu kurang tepat ya, karena untuk contohnya tadi bisa kita ketahui. Contohnya kayak ya itu tadi ibu-ibu rumah tangga itu juga menjadi salah satu faktor penyumbang pengidap HIV yang terdeteksi banyak loh ya.
itu bisa jadi juga. Terus juga ini kalau kalian tahu narkoba jenis suntik, itu bisa Dari suntikan. iya dari suntikan, karena HIV itu menularnya satu lewat darah, cairan kelamin, sperma, air susu, 4 itu doang. Jadi kalau air luri itu enggak, ludah itu enggak, Berarti maksudnya tuh ludah, dalam- air mata Ah, itu enggak, keringat juga enggak. keringat juga enggak. Awal mula yayasan ini berdiri sebagai wadah sih, sebagai wadah teman-teman komunitas di Kota Malang, sebagai tempat berinteraksi, komunikasi, mencari informasi berkaitan mengenai kesehatan dan juga hak asasi manusia, khususnya di teman-teman komunitas gitu. Jadi untuk di isu kesehatan sendiri, kita kolaborasi dengan SSR Fatayat MU Jawa Timur, bergerak di isu penanggulangan HIV/AIDS khususnya di Kota Malang, Kabupaten Malang. Dan tugas kita di sini sebagai petugas lapangan. Jadi kita memberikan edukasi dan juga informasi kepada kelompok dampingan untuk melakukan testing dan juga sadar akan kesehatannya gitu. Untuk di isu hukum dan HAM, kita biasanya melakukan pendampingan dan pendokumentasian kasus dan juga mencari sekutu lah untuk teman-teman yang mengalami stigma dan diskriminasi atau pelanggaran di isu hak asasi manusia. Kebetulan di Kota Malang sendiri kan ada paralegal dari komunitas. Jadi kita kalau misal ada tindakan atau perlakuan stigma dan diskriminasi sama teman-teman komunitas, kita bisa melakukan pendampingan korban tersebut. Jadi logistik untuk melakukan pencegahan kita ada 3 logistik tuh. Yang pertama KIE. KIE ini dalam bentuk brosur ataupun buku bacaan berkaitan mengenai HIV dan juga IMS. Terus ada juga logistik kondom dan juga ada logistik licin, dan itu adalah satu paket. Jadi kita memberikan kepada teman-teman kelompok dampingan secara cuma-cuma untuk melakukan pencegahan. Sebenarnya kalau di Kota Malang nggak cuma dari IGAMA sendiri sih, ada beberapa lembaga yang bergerak di isu ini. Misal ada Wamarapa. Wamarapa itu dari teman-teman Waria gitu. Terus habis itu ada teman-teman Lingga. Lingga itu Lingkar Gagasan Indonesia yang sekarang bergerak di isu PSP, pekerja seks perempuan. Terus ada juga Sadar Hati itu sebagai pengguna narkoba jarum suntik. Terus ada KDS Damar, itu emang kelompok dukungan sebaya terhadap teman-teman yang udah positif HIV. Kita itu kebanyakan di umur-umur produktif ya, di angka 16 udah ada sampai di angka 35-40 juga ada. Jadi di usia-usia produktif itu yang biasanya kita dampingi. Iya, sebenarnya kalau dari aku sendiri, perubahan positif teman-teman itu tadi dari hubungan yang beresiko, hubungan seks yang beresiko, mereka berubah atau merubah perilakunya ke hal-hal yang lebih positif. Misal dari yang berhubungan seks tidak menggunakan kondom, mereka sekarang udah 100% menggunakan kondom. Yang sering bergonta-ganti pasangan dan dia udah setia dengan satu pasangan, yang sebelumnya belum tahu kesehatannya, gak pernah testing, dan akhirnya dia melakukan testing selama 3 bulan sekali. Seperti itu sih. Jadi perubahan-perubahan positif dari yang tidak mengetahui status kesehatannya, dia atau mereka mengetahui status kesehatannya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita kebetulan kan dibantu sama donor juga nih. Jadi kita di teman-teman petugas lapangan biasanya kita terjun ke lapangan. Ada beberapa hotspot di Kota Malang atau tempat kumpul dari teman-teman komunitas. Selain itu juga kita bisa melakukan edukasi melalui virtual outreach atau media sosial yang udah kita gunakan. Misal ada Facebook, Instagram, Twitter, Tele, dan lain-lain. Itu biasanya kita gunakan selain kita harus terjun ke lapangan atau ke hotspotnya teman-teman gitu. Setelah kita melakukan pertemuan ataupun kita kontak mereka, kita memberikan edukasi nih mengenai apa sih itu HIV, apa itu EMS gitu kan. Terus habis itu ditawarin apakah membutuhkan logistik yang perlu kita berikan gitu. Terus memberikan edukasi juga mengenai testing, ada layanan mana aja atau puskesmas mana aja yang kiranya bisa buat tes HIV dan juga EMS di Kota Malang gitu. Biasanya sih teman-teman langsung kontak kita kalau misal
memerlukan testing itu. Jadi pada kita memberikan edukasi awal aja mengenai HIV dasar, IMS dasar, terus layanan mana aja yang bisa testing. Nanti kalau misal dia nggak sanggup atau nggak butuh hari ini, di kemudian hari kalau dia membutuhkan langsung kontak. Tantangannya itu kembali lagi kepada kelompok dampingan sendiri ya. Jadi sebenarnya nggak semua komunitas itu peduli akan kesehatannya gitu. Jadi kita nggak cuma sekali dua kali memberikan edukasi, tetapi sering kali atau beberapa kali baru nih kelompok dampingan mau untuk melakukan testing. Itu yang paling pertama. Masih tingginya juga stigma dan diskriminasi di masyarakat umum berkaitan mengenai isu-isu komunitas LGBTIQ+, terus habis itu juga di isu-isu kesehatan, khususnya di IMS dan juga HIV itu masih tinggi banget. Jadi itu salah satu kendala atau tantangan kita di lapangan. Jadi biasanya kalau yang sering dialami oleh teman-teman itu kayak bully, terus habis itu cap negatif. Kalau misal udah HIV positif berarti ini adalah penyakitnya orang-orang nakal, itu masih sering terjadi. Penggusiran dari tempat atau tempat tinggalnya atau kos-kosannya, dan ada beberapa kasus juga dia tidak boleh untuk mendapatkan pendidikan sekolah gitu ataupun kuliah. Jadi masih ada lah tindakan-tindakan seperti itu di masyarakat. Yang paling parah kelompok dampingannya sampai bunuh diri, itu yang paling parah sih. Jadi ada salah satu kelompok dampingan yang harus mengakhiri hidupnya karena nggak tahu itu tentang mental health-nya dia ataupun tindakan stigma dan diskriminasi yang dialami oleh dia. Stigma dan diskriminasi itu cukup nyata yang dialami oleh teman-teman gitu, apalagi dengan status kesehatannya mereka yang baru gitu kan dan lain-lain, sehingga emang perlu untuk penguatan di mentalnya mereka dan penguatan supaya dia nggak putus asa dan lain-lain, seperti itu sih. Misal kemarin di Dinas Kesehatan Kota Malang kita edukasi hampir 2.000 masyarakat gitu untuk melakukan pengurangan stigma dan diskriminasi dan juga informasi dasar mengenai HIV. Terus kalau sama Disporapar pada waktu itu kita sampai ada 17 sekolah yang emang kita terjun langsung kepada mereka gitu. Jadi kolaborasi itu emang sudah kita jalankan dengan beberapa OPD. Pendapat saya, semua masyarakat atau warga itu saling gotong royong atau bahu-membahu gitu untuk kolaborasi untuk ending AIDS 2030, karena program nasional sendiri kita bakalan ending AIDS 2030, baik itu zero infection, terus zero kematian terhadap teman-teman ODIF, dan juga zero stigma dan diskriminasi. Jadi diharapkan di sisa tahun kita yang kurang lebih 5 tahun ini kita bisa kolaborasi nih sesama antara masyarakat, OMS, dan juga OPD yang ada di Kota Malang gitu. Dan diharapkannya juga nggak ada stigma dan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman, baik dari komunitas ataupun dari dari orang dengan HIV lah gitu. Jadi semuanya kita di mata negara bakalan sama, terus habis itu juga di masyarakat juga diterima dengan baik. Stigma terhadap HIV seringkali lahir dari ketidaktahuan, bahwa justru yang perlu teman-teman ketahui, penderitaan yang dialami oleh para penyintas tidak hanya berasal dari penyakitnya semata, tapi dari bagaimana stigma yang dilekatkan kepada mereka. Dari buah stigma tersebut, orang-orang alih-alih terbuka, mereka lebih sering menutup diri dan bahkan menghukum diri atau bahkan setidaknya mengakhiri hidup mereka. Namun perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa HIV bukanlah kutukan atau karma atas tindakan semata. HIV merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak bisa dilepaskan atau bahkan tidak bisa diatasi hanya dengan stigma semata. Mari kita mulai mengatasi menyingkirkan stigma dengan merangkul melalui ilmu pengetahuan, empati, dan juga keterbukaan. Sudah saatnya kita menyingkirkan stigma dan juga mulai melihat manusia sebagai manusia, bukan virus.